Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat maghrib, dikerjakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, juga kepada Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri, juga kepada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Wa tawafuqu salataihima lazman la niyatan wa adadan wa muwafaqatu fi sunanin yabhushu muhalafata fiha fi'lan wa tarkan kata syahudi awalin wa kunutin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Iman ila Sabilir Rasyad yang saya rangkaikan dengan syarah atau penjelasan dari kitab tersebut, yaitu Manahijul Imdad. Masih dalam pembahasan tentang syarat-syarat kita mengikut kepada seorang imam. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa salah satu syaratnya adalah imam dan makmum
berada di tempat yang sama, sekalinya pun di dua tempat yang berbeda, tapi ada wasilah penyambung di antara imam dan makmum, baik berupa suara yang terdengar atau ada orang yang diikuti oleh makmum yang di belakangnya, yang dimana makmum tersebut melihat pergerakan imam atau melihat pergerakan makmum yang terdekat dari imam. Maka sudah saya jelaskan kemarin, tidak boleh kita bermakmum kepada atau berjemaah dengan imam di Mekah saat ini apabila kita berada di Indonesia. Kan zaman sekarang canggih, ada TV kabel yang malah menayangkan siaran langsung dari Mekah. Di sana misalnya pas sholat Isya jam 9.12, kita belum sholat Isya, baru qomat di sana. Pas banget nih, saya juga belum sholat Isya. Lalu kita sholat Isya bermakmum dengan imam Masjidil Haram, tetapi posisi kita di Indonesia, imamnya di Mekah melalui wasilah TV, nggak boleh. Kenapa? Karena tempatnya jauh berbeda. Kalau tempatnya hanya terhalang tembok, itu masih diperbolehkan dengan catatan ada wasilah yang menyampaikan kita dengan pergerakan imam. Wasilahnya itu bisa berupa suara, bisa melihat pergerakan makmum yang lain, atau bisa melalui televisi kalau zaman sekarang. Tapi tempat yang tidak berjauhan. Nah, syarat selanjutnya adalah wa tawafuqu salataihima nazman la niyatan wa adadan. Antara imam dan makmum salatnya harus sama pergerakannya, gerakannya harus sama, walaupun mungkin nggak sama niatnya atau nggak sama jumlah rakaatnya, tapi gerakannya sama. Maksud gerakannya sama itu takbiratul ihram, diri, rukuk, sujud. Boleh bermakmum dengan yang seperti itu, walaupun mungkin imamnya ternyata sholat sunnah, boleh. Atau imamnya sholat qodok subuh, habis sembahyang zuhur dia mau sholat qodok subuh, sholat dia. Atau kita datang lihat ada yang sholat, kita bermakmum dengannya, gak apa-apa. Kenapa? Karena gerakannya masih sama, walaupun niatnya beda. Kita niatnya fardu zuhur, dia niatnya qodok subuh, nggak dipermasalahkan. Yang dimasalahkan itu seandainya gerakannya kagak sama. Kayak misalnya dia sholat jenazah, nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, kita ngikut, ya kagak boleh. Atau sholat gerhana,
baik matahari ataupun bulan, yang dirinya 2 kali, Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali dalam satu rakaat, nggak sama tuh bentuk gerakannya, maka nggak boleh ya begitu kita bermakmum kalau niatnya sholat yang lain. Kita pengen sholat isya, ternyata terjadi gerhana, kita bermakmum kepada orang yang sedang sholat gerhana bulan, nggak boleh. Kenapa? Gerakannya beda. Habis gimana Pak Ustaz? Saya juga pengen sholat, lagi sholat gerhana, ya udah sholat gerhana aja. Tapi saya belum sholat isya, emang boleh sholat gerhana bulan, belum sholat isya, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Berbeda dengan taraweh. Kalau taraweh, ente belum sholat isya, nggak boleh, sholat taraweh dulu. Gitu. Selama gerakannya sejenis, nggak apa-apa, walaupun jumlah rakaatnya beda ataupun niatnya berbeda. Selanjutnya, wa muwafaqatu bi sunatin yang khusyuk mukhalafatu biha fi'lan wa tarkan kata syahudi awalin wa kunutin. Ini menurut kitab ini ya, bahwa harus kesesuaian tetap sama dengan imam pada kerjaan-kerjaan perkara sunnah dalam sholat, baik imam itu kerjain atau imam itu tinggal. Menurut kitab ini kita ikutin. Misalnya rakaat kedua sholat maghrib kan ada tasyahud awal. Di sini disebutkan dulu tasyahud awal. Imamnya nggak tasyahud awal, diri aja lagi. Maka menurut kitab ini kita ikutin diri aja. Karena tasyahud awal itu bukan rukun. Jelas nih? Tasyahud awal itu bukan rukun. Atau kunut. Kalau imamnya kerjain. Kalau imamnya tinggal aja. Karena kalau kita berselisih itu kelihatan jelek banget. Imamnya kunut, kita nggak tangannya ke bawah aja. Atau imamnya nggak kunut, kita kunut sendirian, kan jelek banget tuh. Yang kayak gitu nggak bagus, nggak boleh, ikutin aja. Jadi pada sunnah-sunnah yang kalau kita berselisih atau berbeda dengan imam, baik ketika dia kerjain ataupun ditinggalin, kelihatan jelek nggak pantas, ikutin aja. Jangan punya cara sendiri, beda sendiri. Walaupun ketemu dalam pembahasan kitab yang lain, itu masih ada yang membolehkan berbeda di situ, karena sunnah. Tapi pada sunnah-sunnah yang kecil, ini kan sunnah-sunnah yang gede nih. Sunnah-sunnah yang kalau kita berbeda, itu kelihatannya jelek, itu sebaiknya kita ikutin imamnya, baik dia kerjain ataupun dia tinggal. Sementara pada sunnah-sunnah yang ringan, itu boleh berbeda. Contohnya apa? Duduk istirahat. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabatnya bernama
Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia lihat Nabi salat ketika pada rakaat ke-1 dan ke-3, rakaat ganjil, berarti kan ke-1 dan ke-3. Dilihat lam yanhat, Nabi enggak buru-buru bangkit, enggak buru-buru diri, hatta yastawiya qa'idan, kecuali Nabi duduk dulu dengan sempurna baru diri. Jadi sebelum naik rakaat pertama dan rakaat ketiga, Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis ini nggak langsung berdiri, tapi duduk dulu sebentar baru diri, dan tidak membaca apa-apa, cuma duduk aja. Makanya disebut duduk istirahat, istiroha. Tapi ada sebagian ulama lain mengatakan sunnahnya nggak umum. Sunnahnya itu hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya bagi orang yang sudah agak sepuh, bagi orang yang ada uzur sakit di kakinya yang nggak bisa langsung diri, atau bagi orang yang badannya rada besar, mungkin kayak saya gitu, dia sujud langsung diri kan rada berat, maka berlaku tuh sunnah istirahat, duduk istirahat. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang pertama mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan seluruhnya, siapapun orangnya, kalau mau naik rakaat pertama dan rakaat ketiga, sunnah duduk istirahat. Sementara pendapat yang kedua mengatakan hanya orang-orang tertentu doang, dalam keadaan tertentu doang baru jatuh sunnah. Seperti yang tadi saya sebutkan, kegemukan atau kurang sehat, atau orang sudah sepuh, itu sunnah duduk dulu baru naik ke atas untuk mempermudah gerakannya. Takutnya jomplang. Ada orang kan habis sujud kepalanya puyeng-puyeng, duduk dulu baru diri, nggak apa-apa. Itu bagi mereka tuh yang beranggapan hanya bagi yang uzur doang berdapat sunnah. Pendapat yang pertama tadi semuanya sunnah. Nah, untuk perkara duduk istirahat ini, anggaplah kita sepakat ini adalah sunnah bagi siapapun, yang sehat, yang sakit, yang gemuk, yang kurus, yang uzur ataupun yang enggak, yang muda ataupun yang sepuh. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, lalu makmumnya duduk istirahat, nggak apa-apa. Kan menyelisihi itu, berbeda kan? Imam nggak duduk istirahat langsung diri, makmum duduk istirahat, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena duduk istirahat itu sebentar. Walaupun berbeda, berselisih, tidak mempengaruhi. Atau sebaliknya, imam duduk istirahat, makmumnya enggak, enggak apa-apa juga. Berselisih memang dalam hal yang sunnah, tapi tidak pada yang pahis kalau yang jelek kalau dikerjakan ataupun ditinggalkan. Jadi terserah tuh. Kalau yang biasa sujud duduk istirahat,
siapapun imamnya dia duduk istirahat, ternyata ketemu imam yang tidak duduk istirahat, nggak masalah. Atau memang dia nggak biasa duduk istirahat, siapapun imamnya dia nggak pernah duduk istirahat. Terus ketemu imam yang duduk istirahat, ya nggak apa-apa juga, dia tinggalin, nggak masalah. Nggak usah jadi keanehan yang kayak gitu. Yang penting kita tahu asal hukumnya duduk istirahat itu, ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, ada yang mengatakan sunnah dalam keadaan tertentu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, duduk istirahat itu tidak berlaku bagi orang setelah sujud tilawah ketika sholat. Nggak sudah tuh. Ketika sholat misalnya ketemu ayat sejadah, misalnya dalam surat boleh wasjud waqtarib surat Al-Alaq atau surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dia mau sujud tilawah. Nah, ini juga nih. Kalau ketemu ayat itu, imam tidak sujud tilawah, maka makmum jangan sujud tilawah. Tapi kalau imam sujud tilawah, makmum kudu ngikut. Dijelaskan dalam kitab Manahijul Imdad, kalau imam sujud tilawah, makmum tidak, itu termasuk yang rusak, yang jelek. Jadi ikuti. Makanya sering saya katakan di kita ini, karena memang nggak semuanya hafal Quran, nggak semuanya tahu ayat-ayat sejadah. Imam apabila dia mau baca surah yang ada ayat sajadahnya, kemudian dia mau melakukan sujud tilawah, bilangin, kasih tahu sebelum sholat. Ya jangan pas sholat batal. Sujud tilawah ya, ini ya batal. Sebelum sholat bilangin, Bapak nanti di rakaat pertama misalnya atau di rakaat kedua, saya ada bacaan surah yang mengandung sujud tilawah. Nanti ketika diri saya komandoin Allahu Akbar sujud, pada sujud semua ya. Begitu, kudu dibilangin. Jangan sampai kejadian emang saat saya ada di sana sih dengan jemaah saya. Imam sholat subuh, ya di sana kan imamnya orang Arab, dikira pada paham semua kali. Dia mau jelasin juga bingung. Dia baca ayat yang mengandung sujud tilawah, saya lupa, kayaknya sekitar hari Jumat mungkin, jadi surat Hamim Sajadah kali. Jadi ketika ketemu itu langsung sujud. Yang paham ikut sujud, yang gak paham bingung, kelangak keliru. Rapinya selesai, ngobrol ya, orang kita mendoyan komen. Dia bilang gini, maksud tadi sholat subuhnya 3 rakaat. Nah 3 rakaat gimana? 3 rakaat. Ya, tuh dia tuh. Makanya belajar. Jamaah saya, barang sama saya,
Baru kita jelasin begini Pak, begini. Oh, saya kira 3 rakaat Pak Ustaz. Ya Allah. Terus dari Bapak sujud kagak? Saya ngobrol sama teman saya. Kemarin sujud, kamu sujud. Parah orang. Jadi begitu. Kalau imam kerjain. Kalau imam tinggal. Nah, kalau imam sujud tilawah, setelah sujud tilawah kan bangun lagi tuh, Allahu Akbar kan gitu. Itu nggak usah pakai sujud, nggak usah pakai duduk istirahat. Nih, wala dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syama'u syaqqat wa adinat rabbiha wa huqqat, terus sampai ayat yang wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu kan ayat sajadah. Turun imam ataupun kita sendiri Allahu Akbar sujud. Habis sujud kan bangun lagi tuh, lanjutin surah yang tadi, nggak usah duduk istirahat lagi, langsung diri. Karena sepakat ulama, bangun dari sujud tilawah tidak disunahkan duduk istirahat. Yang disunahkan adalah bangun ketika rakaat pertama dan rakaat ketiga. Jelas nih? Baca sujud tilawah apa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, subhana rabbiyal a'la, nggak apa-apa. Kalau bisa sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu dan seterusnya. Subhana rabbil a'la nggak apa-apa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli nggak apa-apa. Subhanallah nggak apa-apa. Meneng baik juga nggak apa-apa. Gak usah baca apa-apa, diem aja. Sujud doang, kan sujudnya sujud, gak apa-apa. Gitu. Pak Ustadz gimana tuh ya? Ada saya lihat orang ketemu ayat sujud tilawah, dia baru tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Begitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi yang dianjurkan ketika ketemu ayat sajadah, sunnahnya sujud tilawah. Jika dia tidak mau, ini sebagai pengganti, sebagai iwan, itu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Itu pas baca Al-Quran biasanya. Iya. Kan misalnya orang kalau di masjid tuh kalau bulan Ramadan tuh suka pada tadarus kan di masjid-masjid ya kan. Coba di masjid sini doang kagak saya lihat. Ya mungkin di sini mah tadarusannya udah pada masing-masing kali ya. Jadi nggak perlu terpimpin. Di masjid-masjid tuh suka tadarusan tuh. Nah ketemu ayat sajadah yang utama ya sujud tilawah. Yang tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu hanya pengganti saja, iwan. Yang utama tetap sujud tilawah. Harus ngadep kiblat. Bacanya ngadep sono, dia sujud ke sono. Jadi kalau sujud tilawah harus ngadep kiblat. Kalau sujud syukur, ada pendapat yang mengatakan boleh ngadep mana aja. Boleh tidak tutup aurat. Boleh tidak dalam keadaan suci. Kalau sujud syukur. Makanya kan ada beberapa pemain bola yang kalau habis ngegolin sujud syukur, tahu ngadep mana itu ya. Mana pakai celana pendek. Bagaimana tuh hukumnya? Boleh. Karena pendapat yang mengatakan sujud syukur tidak harus menghadap kiblat, tidak harus tutup aurat. Begitu. Jadi gak pakai pertanyaan lagi nih. Wah, apa sujud syukur sih bener kan? Mana tuh? Mana nggak tutup aurat, tubuhnya kemana-mana ya. Memang main bola ya, tubuhnya kemana-mana. Ketentuannya memang begitu. Boleh. Kayak dulu petinju Mike Tyson ketika awal-awal masuk Islam, setiap menang sujud, ya kan? Ya emang boleh, secara hukum boleh.
pakai sarung tinju masih dia sujud tuh. Gak apa-apa, karena sujud syukur di antara syaratnya tidak mensyaratkan tadi, kecuali sujud tilawah harus nutup aurat begitu. Maka kita sudah tahu ilmunya, amali. Ini menjadi aneh di Indonesia. Orang jarang tahu dan jarang paham karena jarang yang ngamalin, jarang yang ngebiasain. Boleh sekali-kali di sini Ustaz Haji Asrani maghrib ataupun isya yang jahar, jangan yang sir, yang jahar. Karena yang disunahkan sujud tilawah itu yang baca dan yang dengar. Kalau yang sir kan sholat sir, yang baca dengar, yang makmum kan gak dengar. Itu ngapain ini? Jadi sekali-kali bolehlah, ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Izin dulu Pak Hasan, terus saya mau praktekin sujud tilawah biar gak kaget. Iya mau al-ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Sunnahnya nih. Kalau sujud tilawah yang kita baca berada di ujung ayat, kayak al-ala kan di ujung tuh, wasjud waqtarib begitu kan, sujud kita, Allahu Akbar, naik lagi, jangan langsung ruku, sunnah nambahin 1 atau 2 ayat lagi, begitu. Berarti kan kalau ikutin turun setelah al-alaq itu berarti al-qadar, wasjud waqtarib, sujud Allahu Akbar, naik lagi Allahu Akbar, tambah bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allahu Akbar, ruku, apa-apa. Sunnahnya begitu. Jangan langsung ruku, udah diri Allahu Akbar, ruku lagi Allahu Akbar, makin keder semua. Di sholat model bagaimana ini? Aliran Az-Zaitun jangan-jangan. Gitu. Makanya idza dhahara sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya udah jelas, maka nggak bakal bikin bingung lagi. Sebabnya udah ketahuan, udah jelas, nggak bakal bikin bingung. Contoh, ada orang kerjanya boncengin bini orang, boncengin bini orang, boncengin, bini sendiri belum tentu diboncengin, diboncengin. Wah, nggak benar tuh orang, kan begitu, boncengin bini orang. Nah kalau diboncengin lagi pakai jaket hijau, bukan. Berarti apa? Sebabnya dia tukang ojek, maka nggak jadi permasalahan, nggak jadi bikin bingung. Sama kasus yang tadi, kalau kita udah jelasin begini, orang udah paham, nggak jadi bingung. Tapi kalau ujuk-ujuk main sujud tilawah, orang bisa ucapin subhanallah, ngapain jadi langsung sujud, kan ruku dulu gitu. Ya, jadi harus kita pahami dan biasain kayak gitu. Selanjutnya tabaiyatun taba alaya tabaiyah bi ayyata akhara ihramahu wa alla yata'ammada ma'a ilmi tahrimin taqadduman bi tamami ruknaini fi liyaini walau qasiraini. Kita tuh ketika bermakmum
dengan imam, walaupun memang anjurannya kita ikut, tapi ikutnya itu biar sempurna. Imam takbir baik ihram maupun intikal baru kita ikutin. Jangan mirip kebaruin. Jadi ketika ihram Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Jangan nomor Allah atau udah baru Allah gitu udah gitu. Allah jangan. Jadi selesaikan dulu barnya itu baru kita ikut Allahu Akbar. Atau ketika intikal mau ruku Allahu Akbar, kemudian kita baru Allahu Akbar. Itu ketika ikut seperti itu. Dan jangan ngedahuluin imam. Nggak boleh ngedahuluin imam. Ketika kita tahu ngedahuluin itu adalah sesuatu yang haram, nggak boleh. Bahkan ngedahuluin sampai 2 rukun misalnya. Jangan. Kebangetan banget sih kalau ngeduluin sampai 2 rukun. Lu aja jadi imam. Tapi sebaliknya, telat banget juga jangan. Ngeduluin jangan, telat banget juga jangan. Ketinggalan 2 rukun fi'li, rukun perbuatan, 2 rukun perbuatan kita ketinggalan dalam sholat kita. Imam masuk yang ketiga kita masih belum, maka itu bisa batal sholat. Misalnya kita sholat, ketika diri kan kita wajib baca Fatihah. Ternyata kita baca Fatihahnya kepelanan, lambat. Karena ada orang yang baca Fatihahnya lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu imam tiba-tiba ekspres, bacanya cuma kulhu doang misalnya. Udah bacaannya cepat, gerakannya cepat. Imam ruku Allahu Akbar, kita masih Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Sami'allahu liman hamidah, Ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar. Imam udah sujud, kita masih siratal, batal. Habis gimana Pak Ustaz? Kalau emang saya bacaannya lambat, imamnya cepat. Ini yang sering terjadi sholat taraweh. Sholat taraweh kan sholat taraweh rata-rata imam cepat ya. Ada orang yang bacaannya lambat, mensiasatinya gimana? Ya mensiasatinya diantaranya bacaan Fatihah kita barangnya dengan Fatihahnya imam, atau imam setengah Fatihah kita mulai barangnya gak apa-apa. Alhamdulillah, kali ini Bismillah, tarawih kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kan gitu ya. Ya kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
bareng aja. Kalau nunggu imam selesai Fatihah dan imamnya tipe yang bacanya ngepot, gerakannya ngepot, selesai. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Saya begitu dulu. Terus makmumnya gimana? Makanya makmumnya udah diajarin baca Fatihahnya barengin imam. 15 menit. Terawih 15 menit. Berapa rakaat? 23. Besok cabut di sini. Ramai Ustaz. Udah umum itu kan. Kalau makmum nggak baca Fatihah tapi cuma dengerin aja, boleh nggak? Pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan makmum itu tetap wajib baca Fatihah. Dasar hadisnya sama sih. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah seseorang sholatnya kalau dia nggak baca Fatihah. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Imamnya, makmumnya kudu mesti harus wajib baca Fatihah. Maka caranya tadi, biasanya kalau sholat-sholat normal, saat imam baca surah kita baca Fatihah. Kalau sholat tarawih, saran saya barengin baca Fatihahnya supaya kita nggak ketinggalan gerakan imam. Sampai sini jelas dulu nih. Jadi fikih yang kita pelajari yang dipakai di Indonesia adalah fikih Syafi'i yang mengatakan imam dan makmum wajib baca Fatihah. Clear sampai sini. Namun ada pendapat lain di luar mazhab Syafi'i mengatakan kalau imam sudah baca Fatihah, makmum gak perlu baca Fatihah, asal makmum ngedengerin. Dasarnya as-sami kal-qari, orang yang mendengarkan statusnya sama dengan yang membaca. Jadi Fatihahnya sudah diwakilkan oleh imam. Lalu bagaimana la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Iya, tidak sah sholat yang didirikan kecuali ada Fatihah di sana. Imam udah baca belum Fatihah? Udah selesai. Gitu. Jadi ini pendapat ulama di luar Imam Syafi'i yang mengatakan makmum gak perlu baca Fatihah lagi kecuali sholat sir. Karena sholat sir makmum gak dengar bacaan imam, jadi makmumnya baca Fatihah sama surah, imamnya juga begitu. Di pendapat yang kedua nih, di luar pendapat Imam mazhab Asy-Syafi'i gitu. Jadi kalau fikih Syafi'i yang kita pakai, imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Di luar fikih Syafi'i ada pendapat yang mengatakan kalau sholatnya sholat jahar, imamnya baca Fatihah, maka makmumnya nggak perlu baca Fatihah lagi. Gitu. Tapi ihtiyatnya, jaga-jaganya, karena sholat kita adalah sholat yang dipraktekkan oleh guru-guru yang bermazhab Syafi'i, maka sebaiknya baca. Ihtiyat jaga-jaga gitu. Maka ada orang yang saklek tuh, nggak bisa, nggak harus baca, karena fikih kita fikih Syafi'i, wudu kita wudu Syafi'i, wudu kita wudu Syafi'i. Bagaimana? Buktinya rambut nggak wajib basah semua. Itu kan pendapatnya Imam Syafi'i.
Dan ketika wudu nggak harus digosok-gosok, yang penting rata. Kalau pendapat yang lain, ada yang mewajibkan adalku ketika mencuci, bahasanya mencuci, kecuali muka ya kan. Kalau ayat Qur'annya wudu itu dalam surah Al-Maidah kata gini, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu wudu di luar niat dan tertib, maka cucilah muka kamu dan kedua tangan sampai siku. Ini bahasa cuci, harus didalfun, digosok. Harus benar-benar digosok. Ini sela-selanya harus digini nih. Sudah berdalfun, digosok banget. Pagsilu bahasanya Allah gunakan. Wamsahu biru'usikum, sedangkan untuk urusan kepala cukup basuh, nggak harus dikupiak. Kayak orang keramas nggak harus, karena bahasanya bukan bahasa cuci, tapi bahasa masak. Wa arjulakum, nah makanya wa arjulakum bacanya, wa arjulakum ilal ka'bain. Kenapa arjulakum? Karena nisbatnya pagsilu juga, pagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Maka kaki itu sifatnya cuci juga, nama cuci kudu digosok. Fikih Syafi'i nggak harus digosok, tapi cukup asal rata. Rambut nggak harus basah semua, cukup bagian dari rambut yang nempel di kepala, walau 3 lembar jadi. Fikih yang lain ketika wudu harus basah semua, gitu. Jadi yang kita pelajari ini wudunya wudu Syafi'i, maka sholatnya sholat Syafi'i juga, gitu. Di mana Fatihah itu menjadi kewajiban imam dan makmum. Clear ya Pak ya? Jelas ya Pak ya? Kalau ketemu pengajian lain mengatakan imam sudah baca Fatihah secara jahar, makmum tidak baca Fatihah, nggak apa-apa. Iya memang ada pendapat itu, tapi bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Yang saya sering katakan bahwa fikih ini teramat luas. Yang penting kita ngaji benar, ngaji dengar, ngaji tahu jelas, nggak menjelak-menjlok, nggak nyalain orang. Gitu. Saya sampaikan ini biar paham. Oh nanti ketemu yang begini, ketemu begini, ketemu ini ya begini. Gitu. Kita ngerti, salahnya tahu, salahnya paham. Jadi saya ulang lagi, kalau sholatnya tarawih, bagi kita yang bacaannya memang lambat, udah bareng ini imam aja baca Fatihahnya. Gitu. Maka imam tarawih juga kudu pikirin, naik ke belakang. Wah ini sih pasukan 30 tahun semua, lu ngepot gak apa-apa dah. Fatihah senapasan juga gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Gak apa-apa, jamaah umur 30 tahun rata-rata pada demen begitu. Gua demen 15 menit kata Bang Yudi, 15 menit 23 rakaat. Berarti berapa menit tuh per rakaatnya? Setengah menit. Keren juga. Tapi yang penting sebetulnya tumaninah. Dia kalau sholat lama nggak ada tumaninah juga percuma.
Ada orang sujudnya lama tapi garuk-garuk terus, rukunya lama garuk-garuk terus goyang-goyang. Nggak kena juga. Tumanina pasti kan. Ustaz sih sholat cepet banget sekitar 15-20 menit. Fatihahnya benar, surahnya benar, tumanina benar, sah. Ya ukurannya kan begitu. Ngapain sih sholat mau buru-buru aja Ustaz? Kan lagi ngobrol sama Tuhan. Dalilnya ada, indah sholat ma'ana semuanya khofif. Kalau sholat bareng-bareng orang, ringanin, gampangin, cepetin, mudahin. Itu dalilnya jelas. Jadi protes. Sholat lagi ngobrol sama Tuhan mau buru-buru aja. Enggak, bukan masalah buru-buru. Ini kita sholat bareng-bareng orang, ringanin, cepetin, mudahin, gampangin. Tuh kita. Tapi standarnya Fatihahnya kudu bener, surahnya kudu bagus, gerakan sholatnya biar cakep, tuh tumanina ada. Kalau itu sudah ada, selesai urusannya. Yang repot bacaan berantakan, surah kagak jelas, gerakan belum tumanina. Lu mau cari apaan? Mau cari keringat doang sholat tarawih? Ini lu jogging, gitu. Jadi bukan masalah durasi waktu. Tapi kalau seandainya ketemu semuanya, rukunya tetap, sujudnya tetap, i'tidalnya bagus, ada tumanina, bacaan oke, terus juga surah oke, aman. Karena level bacaan Quran itu nanti suatu saat akan saya jelaskan. Level bacaan Quran itu ada yang santai, ada yang cepat banget. Makanya pernah dengar kisah atau cerita tentang ulama-ulama kita kalau bulan Ramadan khataman Quran itu ada yang sampai sehari 2 kali. Itu bagaimana coba? Kan nanti cara baca Qurannya udah gak kayak gitu. Ada cara baca Qurannya ada. Bulan Ramadan itu udah bisa tuh. Nah kalau yang sholat yang cepet banget terus bacaan Fatihahnya kayak gitu, selama itu benar tajwidnya segala macam benar, terus tumaninahnya ada, nggak masalah. Gitu. Udah bisa lewat ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa hab lana ya Wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya Rasul lana musahhila wa bil khairi fattah wa bil huda wa bil ilmi alim lana mufaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.